Pas udah rapih lagi mang, kita taruh tuh si korban dek gitu, buat istirahat lagi lah gitu, kita taruh dek. Tapi selama ditaruh di situ mang, dia tuh selalu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia, kebiasaan Gagaro. Hari ini sebetulnya nggak direncanakan. Rencananya kita mau ke mana teh, Mang? Ke Kanopi Trail, ke Curug Ciberem, Negara tetangga. kita mau ke sana. Cuman alam kurang mendukung, tadi pagi hujan, jadi kita pasukan berani mati tapi tidak berani hujan dan tidak berani lapar. Jadi akhirnya ya nongkrong di sinilah. Entah apa yang mau dibicarakan, kita juga nggak ngerti nih, belum tahu. Ngerokok boleh lah ya. Lah. Dingin soalnya di hutan inilah. Santai we. Ya memang ya nama. Kita ngobrolin ngopi biar cerdas. Ngobrolin evakuasi lagi lah. Saya ya. Evakuasi lah. Amang ceritanya evakuasi lagi. Bukan ceritanya emang. Kita nyeritain pengalaman evakuasi lagi lah, Amang. Ada Mang, Ada. Kumaha Ini evakuasi nu Tapi paling tragis sebenarnya mah. Tragis buat si yang evakuasinya, tragis yang dievakuasinya. Maksudnya enggak, dia sebelumnya ya. Dia kaleng kosong atau kaleng isi? Oh, masih isi. Masih isi. Jalurnya jalur mana? Jalurnya itu jalur Pangrango. Tapi lewat Geger Bentang. Itu yang tahun berapa? Itu tahun 2011 atau 2012 lah. Oh iya, yang lewat Geger Bentang deh, yang salah. Gimana tuh, Mang? Oke. Teman-teman, coba kita, kemarin kan ada narasumber apa gitulah ya. Kita kembali lagi ke awal kita berdua. Ini yang dua nggak ada nih. Yang lucu jadi tidak lucu, yang serem jadi tidak seram. Gini, Mang. Dulu itu kejadiannya pas ada acara, sebenarnya kita tuh lagi ada acara di Balai Taman Nasional. Acaranya itu adalah PPGD apa? Pertolongan pertama gawat darurat. Nah, itu pas acara itu. Jadi langsung praktek nih. Jadi pas kejadian pas lagi PPGD lah gitu, hari pertama lancar, hari keduanya itu ada laporan dari pendaki yang turun. Sebenarnya dia pun ilegal, dia kan naik Pangrango lewat Gerbi gitu. Tapi bukan timnya si yang hilang ini, bukan gitu, lewat Gerbi ke bawah. Pas di bawah di pos Kodal, dulu masih pos Kodalnya gitu. Dia laporan gitu. Laporan kan pasti di BAP nih sama petugas gitu. Kamu lewat mana? Dia pun ilegal tanpa simaksi nih, si orang-orang ini tuh gitu. Anggap saja mereka menyerahkan diri tapi membawa kabar berita lah gitu. Karena darurat karena darurat. Karena masih ada rasa. Dia nggak mau kan karena gitu. Kemanusiaan. Waktu itu memang diceritakan lah kronologis kan, ada berita acaranya. Kronologisnya seperti apa? Kondisi si survivornya juga si korbannya juga seperti apa kan gitu. Setelah itu kan kalau di volunteer itu ada tim ahli untuk memetakan untuk membuat sebuah koordinat atau titik-titik yang dikronologiskan oleh tadi. Kemungkinannya sebelah mana titiknya. Ini juga ada dulu itu ketua timnya Om Benito kalau untuk pemetaan gitu. Om Benito, salam hormat Om gitu. Om Benito dia bikin tim kecil perumusan. Kalau saya tetap tim gabretnya, tim lapangannya sama teman-teman yang lain. Waktu itu kebetulan jadi pas pelatihan PPGD ini 7 volunteer ada, Mang. Terus kita mulai biasa bagi tugas. Kebetulan saya tetap ada di search and rescue-nya. Unit tuh tetap saya kan gitu, dan kawan-kawan lah. Waktu itu ketua serunya itu dibawahi oleh ketua saya.
Kang Haji Cuy. Oh, ketua apa? Nah, Elang Jawa waktu itu. Dia ketua timnya lah. Ketua lapangan lah. Ketua lapangannya di SRU-nya itu gitu kebetulan. Ya, anggotanya banyak mang. Banyak yang stres. Yang bawanya kan gabret ya asal asup gitu. Aripu pokoknya aripu lah. Seru disiapkan. Tim lapangan disiapkan lah. Ketika disiapkan itu deg-degan sih gitu. Deg-degan naon anu mawana kan leumpangna edan mang. Ya. Anu dibawana ya singkat leplek kabeh. Kita berangkat itu jam 9-an lah Pagi kan. Di awal-awal pun kita sudah ada kejadian mang. Kejadiannya itu kita udah nanjak. Wah, ini ketua tim nih, wah nanjak. Pas nanjak kira-kira 1 jam, kok kita mundur lagi, jadi turun mang. Makin turun mang, makin turun. Tiba-tiba kami ada di golop mang. Yalah, Habis nanjak 1 jam, Gerbi naik. tiba-tiba salah. Tiba-tiba kita ada di golop. Itu babak pertama. Gitu. Terbang 1 jam dah, beres. Itu babak pertama. Tidak mau. Semangat tinggi ketua tim ya. Tidak mau hilang begitu saja 1 jam. Motong kompas lagi mang. Dari golop nek tuh ke luhur mang. Ke arah Kebayangkan? ini berarti ya. Kan jalurnya jalur Pangrango nya. Jalur Pangrango. Ajun lanjak dong dia kumaha tadi dinya jalur eta. Di golop pun kita motong. Karena pikir kan sayang buang 1 jam tiba-tiba ada di golop kan gitu. Masuk mang. Potong lagi paku anam semua kan. Gitu. Paku anam. Wah, pokoknya Eagle nih teman-teman Eagle. Teman-teman Eagle ini kan orang penelitian semua nih, PPKAB nih kan gitu. Belum pernah mereka masuk ke rasa kurus ke jalur-jalur evakuasi. Mereka banyak yang komplain mereka. Adakah jalan yang lebih baik ini kan gitu. Itu tuh teman-teman ada Erian di situ lah gitu. Oke, langsung kita motong kira-kira tetap memang betul perhitungannya mang. Si ketua tim kita betul. Motongnya jauh mang. Sampai di atas kita nemu ada kayak pelataran gitulah. Di situ kita istirahat lah gitu kan. Istirahat jam makan siang mang. Kurang lebih jam makan siang. Jam makan siang lah. Biasa kan capek nih, tiduran gitu. Tiba-tiba pas kita tertidur nih, tiduran kayak gitu, ada salah satu namanya Kang Nanang. Salah satu tiba-tiba kakinya nih gini pas lagi tiduran tuh. Kan kita kaget semua, kaget. Ngimpi apa naon tuh? Pas ditanya, "Hang, kunaon gitu. Pas lihat mana macan lewat. Wah, saya ucing lewat turunnya. Macan lewat, macan. Aduh. Didinya mah kabeh oge nya seuri kaget dah lobaannya gitu. Seri bari sieun ongko urangnya. Macan apa padahal cuma satu. Lewat doang. Jauh jaraknya, jauh jaraknya gitu. Emang dari situ tuh perjalanan ke si tempat titik korban itu koordinat itu 2,5 jam lah. 2,5 jam. 2,5 jam karena memang posisinya hampir tengah-tengah mau ke Pangrango mang. Kalau diterusin 1 jam lagi nyampe ke Pangrango lah. Jadi habis itu singkat lah ya. Kita sampai ke lokasi ya memang dia dibekali sama si pendaki yang turun itu 1 buah tenda, memang tendanya nggak dibawa. Dia di dalam mang Sendiri. Sendiri. Datang kita ke sana, ketua tim pas lihat, woi, pan dipanggil. Biasa kita membangkitkan si energi biar dia kaget atau apa. Kan tetap gitu aja, orang lemas kan gitu. Ya udah, habis dari situ ada tim satu, tim kita itu tim bebenah mang. Atau memposisikan si korban dari tidak nyaman menjadi nyaman. Nyaman dulu. Nyaman pertama. Ganti baju segala macam semua itu di inilah. Terus tim yang kedua, tim saya kebenaran waktu itu bagian tim panggul. Jadi tim panggul ini menyiapkan tandu kesiapan untuk tandunya kan gitu segala macam.
Udah nanti beresin tenda segala macam, sampahnya lagi. Heeh. Baru di situ perjalanan seru dimulai, Mang. Turun ya. Turun. Karena waktu itu waktunya kita udah sore, Mang. Sekitar Udah jam berapa hampir jam 4-an lah. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Beres segala macamnya itu 4:30 kan, masak air dulu, ngasih dia vitamin dulu supaya setidaknya ketika perjalanannya dia tetap sehat lah gitu. Walaupun sebenarnya tidak sehat sih, kasihan Ya memang. saya minimal lihatnya dia kasihan sadar banget. lah gitu ya. Karena yang kita bawa itu masih hidup, Heeh. jadi perlakuan kita pun Beda lah ya. Sebenarnya harus cepat tapi Harus tetap cepat. dengan tepat gitu kan. Karena kita bawa orang yang harus memang ke bawah itu harus dievakuasi cepat-cepat buru-buru kan gitu. jangan sampai di atas hidup sampai bawah hilang kan gitu, nggak mungkin. Ya. Atau di atas tidak ada yang berdarah, pas ke bawah berdarah. Ini bagaimana cara evakuasinya kan gitu. Tetap, Mang, kita main lari, Mang, di situ. Tapi memang dengan perhitungan yang matang lah gitu. Lari gitu sepanjang jalan. Kalau misalkan udah sejam, kita istirahat dulu. Kita ada di gini-gini lah, Mang. Nah, biar Bukan- sadar. bukan tampar, bangun dong. Baru kita jalan lagi gitu, jalan lagi gitu. Tiap pas mau turun waktu itu kita memang waktu sudah mau malam. Ketua kita itu dulu di bawahi tetap ada Padani petugasnya, Padani dan tim waktu itu dari petugasnya mengambil jalur atau mengambil keputusan kita harus cepat. Karena ini sudah tidak memungkinkan lagi, satu kondisi si korban, yang kedua juga kita kan, karena perbekalan kita tidak menginap kan gitu. Jadi kita buka lagi peta waktu itu sambil ngasih makan si korban ini kan gitu, buka peta. Oke, ada titik terdekat kita tuh adalah lewat kebun salada, Mang. Ya. Kebun salada itu tembusnya ke Cirug Ciberem, Ya. bawahnya gitu. Itu kan jalannya mudun, Mang. Iya, segini, Mang. Nuruk-tuk. Nah, di situ peralatan kami safety. Alhamdulillah peralatan kami safety. Taman Nasional Gede Pangrango ini safety SAR-nya. Jadi tali temali segala macam gitu. Siap lah ya. Tapi tidak memungkinkan kami untuk mengevakuasi itu secara maksimal gitu, sesuai dengan SOP kan gitu waktu itu kan gitu. Karena memang keterbatasan jarak antara pohon ke pohonnya dan lokasinya. Kan posisinya begini, Mang. Saya baru dengar itu dia teriak sekencang-kencangnya si korban itu. Pas kita bawa seperti ini kemiringannya, dia takut mati kali, Mang. Kebayang kan posisi gini, dia kan diikat kan, Takut gitu. lepas. Iya, takut lepas. Kita kan di bawah nih, ada yang ditali di atas. Jadi ditahan. diturunin secara vertikal Ya, gitu. secara vertikal gitu. Nah, itu vertical rescue yang memang ekstrim buat saya kan. Turun. Nah, di situ, Mang, dia teriak. Wow! Ya takut, berarti dia takut sebenarnya kan gitu. Takut. Udah lah, Mang, itu entah berapa meter ya, berapa puluh meter lah nanti itu di Salada. Ada di bawah tim saya di low waktu itu yang siap di bawah lah ya, Dedi kan gitu sama Diki lah. Siap di bawah nerima. Pas udah rapih lagi, Mang, kita taruh tuh si korban dek gitu, buat istirahat lagi lah gitu. Kita taruh dek, tapi selama ditaruh di situ, Mang, dia tuh selalu katanya gitu. Naon maneh kan gitunya, kenapa gitu. Dikasih minum nggak mau, Mang. Ininya mungkin ininya kekencengan, kita kendorin tetap gitu. Ternyata pas kita angkat, Mang, di low itu nebangnya kayu lah segede gini karena memang ngalangin kan, tebang posisinya itu runcing. Nah, jadi badan dia tuh gitu Ngeri. Jadi dia kesakitan. Ditaruhnya pas di tunggul kayu. gitu. Oh iya, sorry kita pindahin, nunggu tim lagi turun semua, beres-beres lagi alat semua gitu kan. Mulai kita buka lagi peta, jarak yang terdekat yang mana lagi nih, kayak nerobosnya kan gitu. Ada satu ini kemungkinan kita masuk ke yang lebih cepat itu ke Rawagayonggong. Ya. Nembusnya ke situ. Oke, nggak apa-apa, masuk ke situ. Berapa kali atau berapa sungai yang akan kita lalui kan gitu.
cuman 2. Nah, cuman Menurut 2. peta. Menurut peta kan, Kompas pun begitu gitu. Jadi pas di kebun salada itu berkali-kali cuman 2 sungai, tapi kami loncatin 4 belum sampai emang ke titik jalur yang sudah ditentukan. Rawa Gayonggong 4 mang gitu. Loncat Masalahnya lagi. Saya sudah stres waktu itu, stresnya udah kegelapan kan gitu. Capek tentunya capek kan gitu. Tapi di sisi capek kami harus tetap tertawa, tersenyum karena memang senyuman itu obat buat si survivor itulah gitu. Kalau kita stres kasihan dia kan gitu. Kita mencoba untuk tersenyum lah terus kan, menghibur diri sebisa mungkin gitu. Ya terus gitu kan gitu. Tiba-tiba Kompas muter sendiri Bang. Di Line lokasi point itu, ya kan? muter sendiri gitu Kompas. Wah, gimana ini? Buka lagi peta. Ini cuma 2 sungai kok, 2 sungai. 2 sungai kumaha kan yang opat ngajolan aing can nepi-nepi kan gitu. Tiba-tiba ya udahlah kita istirahat dulu, itu istirahat. Ngasih makan lagi tetap karena dia kita terus pisang walaupun ini kasih pisang macam. Ya, udahlah. Ya berdoa sedikit lah gitu. Dipimpin sama Pak Dani waktu itu. Pak Dani kita berdoa, habis berdoa kita jalan lagi. Tiba-tiba alhamdulillah Mang sampai Mang di pas jembatan kayu yang mau arah ke Ciberem itu. Di situ sudah siap tim evakuasi kedua yang menyambut. Kita istirahat di situlah. Di situ memang sudah ada makan segala macam, kita makan. Tim evakuasi kedua lanjutlah. Lanjut, setelah kita makan kita susul. Nah, susul alhamdulillah Abdul ini dia dari Tangerang. Dia langsung dibawa ke RS Cimacan, Rumah Sakit Cimacan. Di situ ditangani dengan baik pula gitu. Alhamdulillah. Itu udah langsung ada ngabarin ke keluarganya segala macam nggak? Belum Mang, karena memang Abdulnya belum bisa ngomong, belum bisa, cuman bisa teriak karena bisa takut. Komunikasi dengan ya belum gitu. Setelah beberapa hari kami dapat kabar kan gitunya, alhamdulillah Abdul selamat. Tidak ada yang cacat sedikit pun, tidak ada yang hilang dari badannya sedikit pun gitu. Selamat. Dan sekarang kabar terakhir tuh waktu itu Abdul pengen ngasih sesuatu, tapi dengan hormat kami tolak. Dengan hormat kami tolak kan gitu. Kalau untuk bersilaturahmi pada akhirnya alhamdulillah volunteer punya keluarga baru. Itu paling Mang waktu itu keseruannya di situ. Memang suka dukanya ada, capek manusia pasti kan gitu. Tapi dalam kondisi apapun kami tidak menginginkan sesuatu lah. Pada intinya apa yang kami bawa itu pengennya datang lagi ke keluarganya dengan selamat, yang kumpul dengan keluarga. Itu paling Mang. Oke. Teman-teman, cerita yang luar biasa. Jadi pesannya kalau menurut saya, karena si Kang Abdul ini yang sudah lah ya. Kang Abdul, tapi menurut info kan itu pendaki ilegal. Yang melaporkan. Oke, nah itu diusahakan janganlah gitu kan. Sebetulnya kalau yang namanya pendaki ilegal itu, kalau nggak ada kejadian seperti tadi, nggak ada SOP, nggak ada simaksi dan segala macam, karena nggak ada informasi. Teman-teman volunteer ini berbicara atas nama kemanusiaan, ada yang laporan, tetap dan juga dengan Taman Nasional itu tetap naik gitu kan, tetap mengevakuasi. Satu lagi Mang, jadi yang harus diketahui sama teman-teman semua, siapa bilang volunteer yang bersama Taman Nasional itu pilih kasih. Tidak, nggak ada. Yang simaksi atau tidak bersimaksi, betul, ketika masuk ke balai laporannya pasti akan kami jemput dia itu, dengan kondisi apapun. Jadi itu bisa ditarik pelajaran buat teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya tidak kejadian lagi seperti itu. Dan buat Kang Abdul, kalau nanti lihat ini orang-orangnya kalau mau ngasih sih mereka nggak nerima, tapi kalau dikasih Ferrari mah nggak tahu. Sehat gitu ya. Bro, semoga mudah-mudahan tetap sehat gitu kan, tetap sekarang bisa beraktivitas seperti biasa dengan keluarganya. Kalau mau main-main ke
base camp gitu kan, ke Cibodas, kita tunggu gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi cerita evakuasi Kang A, inisialnya gitu kan, Kang Abdul. Mudah-mudahan bisa ditarik pelajaran. Jangan lupa ditonton sampai habis. Like, comment, subscribe. Salam damai Indonesia.